Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Korelasi antara perjanjian dan sunat part 4. Pada intinya bahwa perjanjian dan sunat adalah bagian yang tak terpisahkan, tetapi keduanya jangan sampai dipahami secara parsial atau sepotong-sepotong belaka, tetapi harus dipahami secara holistik atau menyeluruh. Sunat sebagai sebuah tanda yang menyatakan bahwa seseorang yang telah disunat adalah milik Tuhan dan terhisap dalam sebuah perjanjian Allah dengan umatnya. Perjanjian Allah itu kekal, berarti turun-temurun dan tidak dibatasi oleh teritorial dunia dan kematian manusia. Untuk itu, dalam memahami dan mengimplementasikan bukan hanya soal kerat kulit khitan saja, lalu selesai di situ saja. Sunat juga harus menyeluruh dan menyentuh masalah hati, artinya hati yang congkak, sombong, dan lain-lain juga perlu disunat supaya memiliki hati yang bersih. Sunat itu meterai hubungan antara dia dan umatnya, baik pribadi, keluarga, masyarakat maupun Israel sebagai suatu bangsa dan Allah sebagai pemimpin bangsa Israel, sehingga dinamakan pemerintahan teokrasi. Apabila sunat dipahami sebagai sebuah meterai hubungan antara Allah dan umatnya, maka sunat harus juga menyentuh kepada sesuatu yang rohani, artinya yang dikerat adalah keinginan daging, percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, kecemaran, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Dengan mampu menyunat 13 hal di atas, niscaya kehidupan manusia di bumi akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dengan keberhasilan menyunat kedagingan, kita akan menjadi pengikut Kristus yang rendah hati dan lemah lembut, sehingga mampu menjadi anak-anak terang. Implementasi hidup dalam terang Kristus. 1. Hidup dalam kasih seperti Kristus juga telah mengasihi. 2. Jangan hidup dalam percabulan dan rupa-rupa keserakahan. 3. Jangan berkata kotor yang kosong dan sembrono, tetapi lebih baik mengucap syukur kepada Allah. 4. Hiduplah sebagai anak-anak terang karena berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 5. Sebab bukti kalau kita telah menjadi anak terang Kristus adalah mampu menyibak kegelapan dan menelanjanginya sehingga yang gelap menjadi terang. Ciri-ciri anak-anak yang ada dalam perjanjian Kristus adalah tidak bebal, tapi hidup arif dan bijaksana. Yang harus kita perhatikan dalam hidup sebagai anak-anak terang adalah menghargai waktu, karena waktu identik dengan kejahatan, karena hari-hari adalah jahat. Hidup arif dan bijaksana, menghindarkan diri dari kebodohan dengan kebijaksanaan yang dari Roh Kudus, memampukan kita mengerti kehendak Allah. Anak perjanjian yang telah dikerat keinginan dagingnya adalah tidak boleh mabuk oleh anggur. Mengapa demikian? Karena kemabukan itu menimbulkan hawa nafsu. Hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus: berkata-kata dengan yang lain dengan bermazmur. 2. Kidung puji-pujian. 3. Nyanyian rohani. 4. Bersorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati. 5. Mengucap syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. 6. Merendahkan diri dan hati seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Kita selaku pengikut Kristus sudah
mencirikan itu atau belum? Seandainya belum memiliki standar yang demikian, cepat-cepatlah meraihnya supaya hidup selalu ada dalam terang keselamatannya. Amin.